wa ala alihi wa sahbihi ahlul fadaili wal karamat. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbala. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Bapak Ibu hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita kitab Al-Kabair. Kita sampai pada dosa besar yang ke-8, yakni uququl walidain atau mendurhakai kedua orang tua. Di dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 23, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan Rabbmu telah memberikan satu ketentuan, satu perintah. Yang pertama, alla ta'budu illa iyyahu, janganlah kamu menyembah yang selain Allah. Digandengkan perintah ini dengan wabil walidaini ihsana, dan hendaklah berbuat baik kepada kedua orang tuamu. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wala tanharhuma wa qul lahumā qaulan karima. Apabila keduanya sudah sepuh sampai pada usia lanjut, maka jangan sekali-kali kita itu menyakiti, walau hanya sekedar dengan perkataan wala taqul lahumā uffin. Karena kadang-kadang memang ujian seorang anak itu adalah ketika diberi oleh Allah Ta'ala karunia yang luar biasa, merawat orang tua yang sepuh. Ini pahalanya luar biasa, tapi juga beratnya luar biasa. Maka Al-Quran memberikan satu batasan, mengatakan saja tidak boleh. Jadi demikian upaya seorang anak supaya bagaimana orang tua ini jangan sampai tersinggung. Kadang-kadang kita sudah merawat orang tua, tapi kadang-kadang kemudian kita tidak sabar, sehingga wala taqul lahumā uff wala tanharhuma, jangan membentak mereka, wa qul lahumā qaulan karima, dan ucapkanlah ucapan yang mulia, sehingga dengan itu seorang anak akan terangkat derajatnya. Inilah ujian kesabaran. Maka ketika seorang anak mendurhakai kedua orang tuanya, ini termasuk minal kabair, termasuk dosa besar. Di dalam surat Al-Isra masih sama ayatnya, ayat 24, lanjutan ayat tadi, wahfid lahuma janahad dzulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ini adalah kalimat yang diajarkan langsung oleh Allah Ta'ala kepada seorang anak, redaksi doa untuk mendoakan kedua orang tua kita. Apa itu? Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Di dasarnya surat Al-Isra 24 ini. Allah Ta'ala menyatakan, dan rendahkanlah dirimu di antara atau terhadap mereka berdua. Mungkin seorang anak pendidikan bisa lebih tinggi dari orang tuanya. Orang tuanya mungkin hanya lulus SD, anaknya S1, S2, S3 atau S berapa lah. Tapi ketika dia seorang anak di hadapan orang tua, dia adalah anak kecil. Dia adalah seorang yang punya banyak hutang jasa yang tidak terbalaskan. Maka Allah menyatakan wahfid lahuma janahad dzulli minar rahmah. Jika kamu berhadapan dengan keduanya, rendahkanlah dirimu di hadapannya dengan penuh kasih sayang, dengan penuh rasa ta'zim dan hormat, seraya ucapkanlah rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Rabb, wahai Allah, kasihanilah kedua orang tua kami, sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi kami, mendidik kami, mengasihi kami di waktu kami masih kecil. Maka ini sungguh harus dipahami oleh seorang anak. Tidak setiap kita adalah orang tua, tapi yang jelas setiap kita adalah anak.
maka kebaktian kita kepada orang tua ini akan mendatangkan ridha Allah. Sampai Rasulullah menyatakan ridha Allah fi ridhal walidain wa syuhtu wa fi syuhtil walidain. Ridha Allah terletak pada ridha kedua orang tua dan kemurkaan Allah terletak pada kemurkaan kedua orang tua. Jadi kalau kita ingin tahu bagaimana Allah kepada kita, maka kita rasakan atau kita lihat bagaimana kita memperlakukan kedua orang tua kita. Ketika orang tua kita sudah ridho kepada kita, orang tua kita sudah rela dan mendoakan kita, maka di ketika itulah Allah Ta'ala ridho kepada kita. Seorang anak, dia anak yang soleh, dia juga mendapatkan istri yang solihah. Dia didik anak-anaknya menjadi anak-anak yang solihin, keluarganya keluarga yang taat di dalam menjalankan perintah Allah. Tapi itu semua akan buyar ketika dia punya orang tua yang tidak dia hormati, yang tidak sekedar mungkin dia kunjungi. Mungkin seorang anak itu sudah sukses, ekonominya mapan, keluarganya juga termasuk keluarga yang bahagia. Tetapi ketika ayah atau ibu dari keluarga itu kemudian mengabaikan kedua orang tuanya atau salah satu di antara keduanya, maka amalan tadi akan menjadi tertolak. Karena tadi itu ridha wa fi ridhal walidain wa syuhtu wa fi syuhtil walidain. Bahkan dalam Al-Qur'an surat Luqman ayat 14, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Anishkurli wali walidaika ilayyal masyir." Hendaklah kalian bersyukur kepada aku dan kepada kedua ibu bapakmu. Berterima kasihlah kamu kepada aku, kata Allah, dan berterima kasihlah kepada kedua orang tuamu. Ibu kita yang telah mengandung kita 9 bulan kurang lebih. Beliau lahirkan kita ke dunia ini dengan pilihan antara hidup dan mati. Beliau besarkan kita dengan kasih sayangnya. Maka ini yang selalu kita harapkan doanya. Kadang-kadang mohon maaf kita datang kepada orang-orang soleh A, B, C, kita minta berkahnya. Kita lupa bahwa kita punya berkah hidup. Siapa itu? Orang tua kita, ibu bapak kita, yang doanya tidak tertolak. Doaul walid liwaladihi ka doain nabi li ummatihi. Doa seorang ibu, orang tua, seorang bapak kepada anaknya, ini sebagaimana doa Nabi kepada umatnya, tidak tertolak. Dan Rasulullah SAW mengancam, la yadkhulul jannata aqud, tidak akan masuk surga. Tidak akan masuk surga ancamannya, bukan main-main. Siapa itu aqud? Yakni seorang anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Wala mannanun, yakni orang yang berbuat kebaikan tetapi kemudian dia al-mannan, menyebut-nyebut kebaikannya. Ini dulu kalau tidak karena saya, ini dulu kalau bukan karena perjuangan saya. Menyebut-nyebut kebaikan ini menyebabkan tertutupnya pintu surga. Wala mudminun khamrin, yang ketiga adalah orang yang menjadi pecandu minuman keras. Hadirin jamaah rahimakumullah, demikian besarnya kewajiban berbakti kepada orang tua, dan demikian besarnya dosa ketika mendurhakainya. Maka marilah kita hendaknya berusaha dalam hidup dan kehidupan ini selalu mencari ridho dari kedua orang tua kita. Seorang anak, jika ibunya sudah mengatakan, nak aku ridho kepadamu, nak aku hantarkan engkau dengan doanya, maka ini adalah satu kehidupan yang cerah bagi seorang anak. Tetapi sebaliknya seorang anak ketika orang tuanya sudah murka, orang tuanya sudah tersakiti, kemudian sampai muncul doanya, doa yang jelek, maka alamat kehidupan anak ini akan menjadi satu kehidupan yang tidak punya masa depan. Boleh jadi dia sukses di dalam karirnya, boleh jadi dia sukses di dalam ekonominya, boleh jadi dia sukses dalam mendidik anak-anaknya. Anaknya yang nomor 1 jadi dokter, yang nomor 2 jadi pengusaha. Tetapi ketika orang tuanya tidak ridho, orang tuanya tidak memberikan ridho kepadanya, maka itu semua tidak akan ada artinya apa-apa. Terakhir saya sampaikan ada sebuah riwayat. Tentu kita sering mendengar kisah Alqamah. Alqamah ini adalah salah seorang sahabat Rasulullah yang di ketika itu Rasulullah masih sugeng, Rasulullah masih ada. Alqamah ini kesakitan dalam sakaratul mautnya, terus dalam kesakitan dan tidak mati-mati.
Singkat cerita, ternyata yang menyebabkan Alqamah seperti itu adalah ibunya masih belum ridho kepada dia. Ibunya pernah satu ketika tersakiti oleh ulah Alqamah ini. Dan mungkin Alqamah juga sudah melupakan itu, tetapi tidak bagi seorang ibu. Kadang-kadang seorang ibu itu kalau sudah tersakiti anaknya, ini akan sulit hilang. Maka marilah kita senantiasa mencari ridho kedua orang tua kita. Demikian Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Karena terbatasnya waktu, mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah, amal ilmu rezeki yang barokah, dan akhirnya kita memungkasi kehidupan kita dengan tetap membawa iman Islam husnul khatimah. Kita doakan selalu kedua orang tua kita. Bagi orang tua kita yang masih hidup, kita doakan semoga usianya berkah. Bagi yang sudah meninggal dunia, kita doakan mudah-mudahan beliau mendapatkan kenikmatan Allah Ta'ala di alam kuburnya. Allah lapangkan kuburnya, Allah terangi kuburnya, sehingga kuburnya menjadi raudhatun min riyadil jinan, taman-taman surga bagi beliau, dan tidak menjadi hufratan min hufarin niran, menjadi liang dari liang neraka. Dan mudah-mudahan kelak kita dikumpulkan kembali oleh Allah Ta'ala dengan keluarga kita di dunia ini dalam naungan ridhonya. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya akhiri, mengingatkan sekali lagi para jamaah sekalian, bahwasanya nanti sekitar jam 7.30 seperti informasi yang sudah kita share di grup WA maupun lewat banner di depan itu, nanti kita keluarga besar Muhammadiyah Kepanjen akan merayakan milad Muhammadiyah yang ke-109. Kita gunakan ini sebagai temu kangen lah, setelah kurang lebih 2 tahun kita tidak ada momen untuk bersilaturahim bersama. Kalau dulu biasanya setiap halal bihalal itu kita berkumpul bersama, di bawah itu ada rombong soto, ada rombong nasi goreng dan lain sebagainya. Jadi nanti kita hadiri. Kalau tidak ada acara yang penting, monggo kita bersama-sama hadir di sini, kita bersilaturahim, tentunya tetap dengan protokol kesehatan. Ini karena ini masih kita prokes, sehingga nanti mungkin tidak ada makan rombong, nanti insya Allah kotaan mawon. Demikian Bapak Ibu, mari kita ajak keluarga kita, saudara kita, dan informasi ini monggo disampaikan dan dipublikasikan kepada saudara kita yang lain yang tidak hadir pada pagi hari ini. Demikian, ada kurang lebihnya mohon maaf. Hadana wa huwa iyyakum ajmain wa huwa alam bisawab. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Subhanaka wa humma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innallaha wa malaikatahu yusholluna